ketika mereka mengintai dan mereka masuk, tahu nggak teman-teman? Mereka bisa melihat bahwa ternyata janji Tuhan itu nggak main-main. Di ayat ke-23, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, mereka potong 1 tandan anggur. Teman-teman pernah lihat tandan anggur? Pernah lihat tandan anggur? Ya, 1 tangkai yang besar, kemudian ada anggur di bawahnya. Teman-teman bayangkan gini, ya. Sekarang berapa banyak yang udah pernah makan anggur? Pernah? Pernah makan anggur? Ada yang belum pernah makan anggur? Ya. Sekarang bayangkan teman-teman, anggurmu segede apa sampai-sampai 1 tandan harus dibawa sama 2 orang. Biasanya 1 tandan anggur itu 1 orang cukup, 1 tangan cukup, 2 jari cukup. Ya, nggak berat. Tandan anggur tuh enteng, seorang bisa bawa mungkin 10. Tapi ini lihat apa? 1 tandan anggur dibawa sama 2 orang. Berarti apa? Berarti hari itu mereka sudah mendengar janji Tuhan dan mereka sudah melihat sendiri janji Tuhan, mereka juga sudah merasakan sendiri janji Tuhan. Mereka kan bawa anggurnya untuk dicoba. Dan ketika mereka lihat, mereka mengalami, mereka merasakan janji Tuhan itu. Teman-teman tahu enggak? Banyak dari mereka yang tetap aja bilangnya apa? Aduh, enggak mungkin kita masuk ke tanah perjanjian. Masa sih ini tanah yang Tuhan janjikan sama kita? Cuma ada 2 orang yang percaya, namanya Yosua dan Kaleb. Teman-teman pasti tahu ceritanya semua ini ya. Cuma ada Yosua dan Kaleb yang berkata apa? Tanah ini sudah Tuhan berikan sama kita. Waktunya kita maju. Tapi 10 pengintai yang lain katakan apa? Wah, terlalu banyak nih raksasanya. Raksanya terlalu banyak, kita nggak mungkin bisa masuk dan bisa menang. Mereka terlalu kuat, mereka terlalu besar, mereka terlalu hebat. Gimana caranya kita bisa menaklukkan tanah perjanjian yang telah Tuhan siapkan bagi kita? Maka itu hari ini teman-teman, kita mau belajar sama-sama bagaimana caranya kita bisa menghadapi setiap raksasa-raksasa kita. Karena apa? Karena di balik janji Tuhan yang besar, teman-teman harus tahu satu hal ini. Ini fakta yang mutlak bahwa kalau kita mau masuk kepada janji Tuhan yang besar, akan selalu ada raksasa yang menghadang. Akan selalu ada raksasa yang ingin menghalangi kita mencapai panggilan Allah yang besar itu. Bahkan teman-teman mungkin hari ini sudah melihatnya. Ya, raksasa itu nggak jauh-jauh teman-teman. Raksasa itu seringkali datangnya dari diri kita, dari keluarga kita, dari orang-orang di sekitar kita, orang-orang kita percaya, jangan-jangan juga bisa jadi raksasa-raksasa dalam hidup kita. Raksasa itu bicara mengenai apa? Kalau dari diri kita bicara mengenai ketakutan, khawatir, minder, malu sama masa lalu. Ya, teman-teman pernah mengalami sesuatu yang buruk, trauma. Itu adalah bentuk raksasa yang hari ini engkau harus hadapi supaya bisa masuk kepada tanah perjanjian yang Tuhan siapkan. Kalau dari orang lain bagaimana? Ada orang-orang yang menganggap remeh kita. Bahkan mungkin orang tuamu bilang apa? Aduh, kamu gak mungkin, kamu kan kecil, kamu kan siapa? Gak mungkin kamu bisa menggenapi apa yang jadi janji Tuhan atas hidupmu. Siapa kamu? Sahabat kita juga sama mungkin. Tiap hari kita bilang, oh mimpiku adalah jadi salah satu bisnismen paling besar di Indonesia. Terus sahabat kita sendiri bilangnya apa? Alah, mimpinya kegedean. Ya, ngapain mimpi besar-besar? Yang penting hidup, yang penting nikmati semua, ngapain punya mimpi besar-besar? Kamu gak mungkin bisa, gak punya koneksi, gak kenal siapa-siapa, orang tua bukan siapa-siapa, gak mungkin bisa. Itu bisa jadi bentuk raksasa loh teman-teman, yang hari ini kita hadapi. Ada banyak sekali raksasa-raksasa yang hari ini akan menjadi tantangan, yang akan menjadi challenge dalam hidup kita mencapai apa yang menjadi janjinya Tuhan. Sama seperti tadi, mereka melihat janji Tuhan itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu, yang anggurnya segede gaban, ya, anggurnya diangkat sama 2 orang, itu baru buah anggur. Belum lagi dikatakan makan juga buah delima, makan juga buah ara. Jadi mereka sudah mengalami dan merasakan apa yang jadi janji Tuhan. Tapi ketika bertemu sama raksasa nyalinya ciut teman-teman. Sehingga berkata apa? Oh udahlah cukup. Ngapain kita masuk ke sana, kita mati. Maka apa yang terjadi sama orang-orang yang tidak percaya sama janji Tuhan? Apa yang terjadi sama orang-orang yang tidak mau masuk menghadapi raksasa itu? Enggak ada satupun dari mereka yang bisa melihat masuk ke tanah perjanjian.
Generasi mereka harus habis di padang gurun. Karena apa? Karena mereka nggak mau percaya. Maka itu sebelum kita hari ini belajar menghadapi setiap raksasa kita teman-teman. Saya ingin ajak setiap kita, buka hati kita, tangkap dengan iman bahwa Tuhan nggak mau jadikan kalian itu orang kecil. Tangkap dengan imanmu hari ini bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kalian untuk satu tujuan yang besar, untuk satu panggilan yang besar, yang sebenarnya itu adalah janji Tuhan atas hidupmu. Kalau hari ini kau punya mimpi yang besar, jangan salah, jangan-jangan Tuhan berikan mimpi itu sama kalian. Jangan sampai ada orang lain yang berani melemahkan kalian. Jangan sampai kalian merasa, wah kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak mampu. Tenang teman-teman, Allah kita, Allah yang kalau berjanji, janjinya itu ya dan amin. Allah kita kalau sudah berjanji, janjinya itu harus digenapi. Bukan cuma pasti loh, janjinya itu harus digenapi. Bicara harus ini apa? Ada urgensi. Kalau tidak terjadi, nggak akan dibiarkan. Allah kita kalau sudah berjanji teman-teman atas kehidupanmu, bahwa Tuhan akan bawa kalian ke bangsa-bangsa, percaya. Jangan takut yang punya impian mau kuliah ke luar negeri, percaya. Jangan takut. Mau mimpimu sebesar apapun itu, jangan takut. Kalian punya cita-cita jadi astronot. Bisa pergi ke bulan, bisa pergi ke Mars, jalan ke planet yang lain. Orang lain cuma bisa keliling dunia, kalian bisa keliling alam semesta. Kalian punya mimpi yang besar, jangan takut. Allahmu Allah yang besar, bahkan terlebih besar daripada apa yang menjadi mimpimu hari ini. Kalau Allah berkata terjadilah sesuai dengan imanmu, maka pasti terjadi. Maka itu hari ini percayalah, jangan pernah takut. Kalian berdoa, kalian mengharapkan ada pemulihan dalam keluarga kalian. Percayalah pemulihan itu bisa terjadi. Kalian percaya orang tua kalian yang sudah berpisah bisa bersatu lagi. Percayalah. Percayalah terlebih dahulu janji Tuhan. Kalau kalian gak percaya teman-teman, kalian gak bisa melangkah ke step berikutnya. Bahkan generasi ini menghadapi raksasanya belum bisa. Gak bisa. Masuk step berikutnya aja gak bisa. Nginjekin tanahnya, nginjekin kakinya lagi di tanah perjanjian aja nggak bisa loh teman-teman. Awalnya mereka sudah mengalami, awalnya mereka sudah mencicipi, tapi karena satu momen, semua yang pernah mereka rasakan itu diambil dari mereka. Maka itu hari ini sebelum kita masuk lebih lanjut, ayo tangkap janji Tuhan atas kehidupanmu. Janji Tuhan bahwa kalian bisa bebas dari rokok. Janji Tuhan bahwa kalian bisa bebas dari yang namanya pornografi. Janji Tuhan bahwa kalian bisa bebas dari yang namanya pergaulan bebas. Janji Tuhan bahwa kalian hari ini bisa bebas dari setiap kenakalan remaja di mana kalian terikat. Ada mungkin yang terlibat sama narkoba. Ada mungkin yang terlibat sama judi. Saya nggak tahu teman-teman apa yang hari ini teman-teman sedang alami. Tapi tahulah satu hal. Janji Tuhan kalau sudah diberikan sama kalian itu sifatnya ya dan amin. Sifatnya adalah kalian harus percaya bahwa kalian sanggup melihat janji Allah itu digenapi dalam hidupmu. Kalau kalian gak percaya, kalian gak akan pernah melihatnya teman-teman. Kalian gak tangkap dalam iman kalian, kalian gak akan pernah lihat. Maka itu hari ini ayo percaya dulu. Sebelum semuanya yang lain, sebelum next stepnya, nomor satu percayalah bahwa Tuhan punya janji yang besar atas hidupmu. Percayalah itu. Yang kedua, gak cuma bicara janji yang besar. Yang kedua, percayalah akan ada raksasa-raksasa juga yang siap menghadang kalian, yang siap menghalangi kalian mencapai janji yang itu. Pasti akan ada teman-teman raksasa-raksasa itu. Maka itu hari ini kita harus belajar sama-sama bagaimana caranya kita mempersiapkan diri kita melawan raksasa-raksasa yang ada. Caranya bagaimana? Ya ada 3 rahasia kita mau melumpuhkan para raksasa dalam kehidupan kita. Yang pertama namanya adalah identifikasi nama raksasa. Ya, kenali, cari tahu raksasa yang kalian hadapi itu siapa. Kalau kalian mau hari ini mencapai janjinya Tuhan, yang paling pertama yang harus kalian lakukan adalah kenali dulu raksasa kalian. Raksasa yang hari ini ada di depan kalian itu siapa? Cari tahu dulu.
Kalian harus tahu siapa yang kalian hadapi, tahu kelebihannya, tahu kelemahannya, tahu kekurangannya, baru kalian bisa menyerang dengan optimal.